Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Ketemu lagi sama Mr. Eko. Hari ini pembahasan kita masih di bahasa Inggris lintas minat, lanjutan dari minggu lalu. Suggestion versus advice part 2. Oke ya, kita langsung mulai. Last week, Mister sudah kasih pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, do you know what is advice? Do you know what suggestion is? Can you differentiate it? What are the differences between advice and suggestion? And can you make an advice or suggestion example? Ini sudah kalian kerjakan di minggu yang lalu. And today we are going to talk about how to make suggestion and advice in sentence. Expression that is used to give advice and suggestion, and how to over or respond suggestion and advice. Tapi lebihnya ke response, suggestion and advice. Nanti over di sini ada lagi di materi tersendiri. Oke, advice and suggestion. Last week kita sedikit mengulang ya, review tentang advice and suggestion. Advice is a form of opinion or recommendations offered as a guide or instruction to an action conduct. Jadi di sini advice lebih ke sebagai solusi to the current problems. Karena dia sebagai solusi, so it is should be accepted. Harus dilaksanakan, karena kalau tidak dilaksanakan, nasihat bisa berakibat buruk untuk diri kita, ya. Sedangkan suggestion is a plan or idea that is someone propose for consideration. Jadi di sini sebagai bahan pertimbangan. Kalau advice itu wajib diterima, kalau suggestion ini sunnah untuk dijalankan. Oke ya, boleh diterima, boleh tidak, just for consideration. Oke. Take a look at the conversation below. Di sini ya, ada percakapan yang pertama. Hi John. Hi Jane, what are you doing? Nothing much. Would you like to go to the movie? Di sini Jane bertanya, would you like to go to the movies? Mau nonton film? I love to, but not right now. Kata si John, saya suka tapi nggak sekarang. How about the afternoon? In the afternoon. Gimana kalau nanti sore? Kata Jane. Great. What movie do you want to watch? Let's watch Ring. I would rather not. I am not much into horror movies. How about Peanuts? Okay, let's go. When do you want to go for a clock show? It sounds good. Okay, see you then. Oke ya, di sini ada percakapan si Jane ngajakin John nonton film. Oke ya, tapi John-nya nggak bisa kalau nonton film saat itu. Makanya si Jane menyarankan suggestion, gimana kalau nanti sore? Kata si Jane. John-nya setuju. Oke. Sedangkan di sini Jane-nya ngajak nonton film The Ring. Si John-nya nggak mau. John menyarankan gimana kalau nonton film Peanuts. Oke, Peanuts ini film Snoopy ya, kalau ada yang pernah nonton Peanuts. Si Jane setuju. Jadi di sini dua orang saling memberikan saran, gitu ya. Percakapan yang kedua, hello Jane, hi Siti. Di sini si Siti nanyakin Jane, you look tired. What's going on? Kamu terlihat lelah. Apa yang terjadi? Terus di sini si Jane mengutarakan masalahnya. I'm working on my project paper. It is due tomorrow. I don't think I will be able to finish it. Kata si Jane. Dia mengutarakan masalahnya kalau dia punya PR, dikumpul besok, dan dia nggak yakin kalau bakal selesai. Si Jane menawarkan sesuatu, ini penawaran ya. Would you like any help? Offering ya. Bukan ke suggestion, tapi ke offering. Yes, please, I will really appreciate it. Tell me what I can do, and I will start right away. Thank you, you are an angel. Di sini si Jane offer something, gitu ya, menawarkan sesuatu, offering. Offeringnya ke help, bukan ke advice atau suggestion. Kalau yang ini suggestion. Oke,
Kita review lagi sedikit lagi biar ingat. Suggestion are abstract that can be in form of solution, plans, or ideas. It can be accepted or refused. Ini bisa diterima atau ditolak formnya. Social functionnya to facilitate interpersonal communication between different people. Ya, untuk interpersonal communication. Komunikasi interpersonal. Example-nya, let's finish our homework first. Contoh ya, ayo selesaikan PR kita dulu, katanya. Itu suggestion, kalau mau main misalkan. Udah kerjain PR dulu. Atau let's go home, ayo pulang sekarang. Atau I think red dress is better. Ini suggestion, contoh suggestion. Okay, when making suggestion, we often use this following expression. Di sini hanya Mister kasih beberapa contoh. Karena ekspresi itu ungkapan ya, ada banyak sekali ungkapan yang bisa kalian pakai ketika membuat suggestion. Contohnya beberapa diantaranya adalah why don't we? Mengapa kita tidak bla 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 segala macam, suggestionnya apa? Atau we could, kita bisa apa? Sarannya apa? Atau what about? Gimana kalau? Atau let's ini ayo, I suggest that, atau I think. Nah, kalian bisa pakai ekspresi yang lain, terserah kalian. Yang penting setelah ekspresi itu atau maksud dari ekspresi itu adalah memberikan suggestion seperti itu. Oke, next. Examples of suggestion di sini bisa kalian baca, ada beberapa contohnya. Let's go to the library, let's go to movie. Kalau suggestionnya seperti ini, kira-kira masalahnya seperti apa tuh menurut kalian? Oke, nanti bisa kalian bayangkan lah ya. Yang selanjutnya, let's take a look at the sentence structure to suggest something. Di sini ada bentuk pola ya. Bisa ngikut cara yang ekspresi tadi, pakai ekspresinya terus dikasih kalimatnya, atau bisa langsung pakai ini. Yang pertama subjek. Subjeknya kenapa I? Subjek di sini adalah orang yang memberikan suggest, segini ya. Jadi orang yang memberikan suggest, karena yang memberikan suggest itu I, makanya subjeknya I. Kalau orang yang memberikan suggest itu si, ya subjeknya si. Kalau orang yang memberikan suggest itu kelompok, ya subjeknya we atau they. Tergantung atau disesuaikan siapa yang memberikan suggestion. Terus kata kerjanya jelas di sini ya, karena kita memberikan suggestion, kata kerjanya suggest. Suggest itu verb, bentuk verbs dari saran. Kalau suggestion itu bentuk noun dari saran. Di sini pertama subjek kalian masukkan terlebih dahulu. I, we, she, he, it, you, they. I, you, they, we, she, he, it. Kemudian verbs, ada suggest, ada recommend, ada propose, ada put forward, ada advise. Advice ini masuk ke nasihat ya. Ada advocate. Di sini bisa kalian pilih salah satu verbsnya, terus ditambah kata that. That ini tambahan aja ya. Bisa kalian masukin, bisa tidak. Artinya tidak berubah. I suggest he clean his room. I suggest that he clean his room. We recommend that she reads the Hunger Games. Oke, segala macam. Tapi amannya sih dimasukin. Kalau untuk written, that-nya ini dimasukin. Tapi kalau untuk oral, ya speaking, langsung ngomong, that-nya nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. I suggest he clean his room. Tapi kalau written harus ditulis. Next, responding to suggestion. Of course ya, karena suggestion ini boleh diterima, boleh tidak, makanya ada dua bentuk di sini. Yang pertama accepting, yang kedua declining. Kalau accepting it mean that you accept the suggestion, kalian menerima saran yang diberikan. Kalau declining, you decline suggestion, kalian menolak suggestion yang diberikan. Let's go to the movies. Yes, let's go kalau kalian accept. Kalau kalian decline ya no thanks. Itu yang paling mudah ya. Jawabnya adalah yes atau no yang paling mudah. Untuk yang tahap selanjutnya adalah okay, I will. Okay, let's go.
Oke, sure, gitu ya. Kalau decline ya sorry. Alasannya apa? Gitu ya, minta maaf, sopan santun. Sorry, I think I will go out first and then do my homework. Gitu ya, menolak. How about going to Sam's place first and then to the supermarket? Gimana kalau pergi ke rumahnya ini dulu dan kemudian ke supermarket? Yes, let's go. Yes, let's go. It is a good idea. Kalau kita accept, kalau decline, no. Let's just go to the supermarket. Oke, jadi simpelnya kalian bisa jawab yes atau no. Oke atau sorry. Gitu ya. Oke, I'll give you apa ya? Maksudnya tips ya, tips untuk menolak suggestion secara baik. Ada dalam kalimat itu namanya magic eraser. Magic eraser di sini bentuknya adalah but. Ucapan yang sudah kita ucapkan itu tidak bisa dihapus. Tapi dengan kata but, tapi ini bisa menghapus ucapan di belakangnya. Makanya Mister sebut but sebagai magic eraser. Contohnya kayak gini. Kalian sebenarnya menolak saran itu tapi nggak mau menyakiti si pemberi saran. Kalian bisa pakai kata but. Sama kayak contoh yang ini. I think it's a good idea, but I cannot go with you. Gitu ya. Saya pikir itu ide yang bagus, tapi saya nggak bisa pergi dengan kamu. Artinya kita menolak saran itu, gitu ya. Idemu bagus, tapi saya nggak bisa pergi sama kamu, gitu ya. Sama contoh yang lain kayak gini. I think you're beautiful, but I don't like you. Gitu. Saya pikir kamu cantik, tapi saya nggak suka sama kamu. Jadi percuma juga cantiknya, gitu kan. Makanya but disebut Mister kategorikan sebagai magic eraser karena dia menghapus satu kalimat di belakangnya, berubah maknanya, gitu ya. Jadi jawabannya nggak harus selalu yes atau no. Kalian bisa gunakan bentuk ekspresi yang lain untuk accepting atau declining suggestion. Oke, next kita masuk ke advice. Advice ini abstrak, sama juga kayak suggestion tadi. Can be in form of solution, tapi lebihnya ke solusi karena nggak bisa ditolak. Yang memberikan nasihat ini minggu lalu Mister bilang orang yang berpengalaman, ya pasti. Yang kedua, orang yang berpengetahuan. Kenapa? Karena nggak bisa sembarangan memberi saran. Contohnya yang paling mudah lah itu ya, dokter. Dokter itu memberikan nasihat. Nasihatnya dari resep yang dikeluhkan si pasien. Pasien datang berobat, dok saya sakit kepala, pusing, mual-mual. Oh kamu harusnya nggak boleh begini, begini. Itu lebih ke nasihat. Dan kalau dilanggar, sakitnya nggak bakal sembuh, malah mungkin tambah parah. Oke. To facilitate someone to do something better. Di sini to do or not to do. Jadi advice itu solusi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalkan contohnya traffic light. Kita nggak bisa melanggar traffic lights ya. Kalau lampunya merah, it means that we have to stop. Kalau lampunya merah ya kita harus stop. Kalau kita labas di lampu merah, kecelakaan terjadi sama kita. Oke, that means advice facilitates someone to do or not to do something. Kalau to do something ya somethingnya yang better, yang lebih baik. Nggak bisa sembarangan. Oke, contohnya my advice is to study harder. Harder. My advice is to study hard. You had better to study hard. Why don't you study hard? Bisa pakai my advice, bisa pakai you, had better, dan bisa pakai don't you. Oke. Advice sama kayak tadi, expressing yang digunakan untuk menunjukkan advice. Ini besar hanya berikan beberapanya. Kalian bisa pakai ekspresi yang lain. You must, you had better, why don't you, my advice is, it is better for you to, try to, sama if I were you. Gitu ya.
pasti ada yang merasa, kok tadi sama sih Mister, bentuk ngasih suggestion sama ngasih advice. Iya, minggu lalu juga Mister sudah pernah jelaskan atau di materi sebelumnya, advice sama suggestion ini memang ekspresi yang hampir mirip. Bedanya hanya di tujuan. Kalau advice itu tujuannya lebih ke ngasih solusi dan wajib untuk diikuti 99% lah ya. Kalau suggestion itu mungkin lebih ke 70 atau 60% mungkin untuk pemberian sarannya gitu. Jadi bisa jadi ekspresi yang digunakan untuk memberikan saran atau nasihat itu sama. Tinggal tergantung nanti ke bentuk kalimatnya aja, larinya dia ke saran atau ke nasihat. Ya tau lah ya, biasanya kalian punya teman kalian curhat ke kalian masalah asmara mungkin. Karena kalau anak-anak curhat masalah pelajaran kayaknya jarang deh itu. Agak sulit Mister nemuinya juga, kalian nemuin teman kalian terus curhat masalah pelajaran. Kalaupun ada luar biasa berarti kalian. Nah, di situ ya masalah asmara teman kalian curhat, terus kalian kasih saran biasanya, udah putusin aja gitu. Karena gue juga suka sama dia gitu. Itu saran yang menjerumuskan, biasanya lebih ke saran. Atau nasihat kalau mungkin patah hatinya pacarannya sekali, patah hatinya puluhan kali gitu ya. Nembak puluhan cewek, ditolaknya ratusan. Jadi tergantung kalian bentuknya ngasih saran atau nasihat. Ekspresinya sama juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini advice, asking for advice ini karena advice itu lebihnya ke nggak bisa ditolak. Artinya kan harus diterima, jadi kalian nggak boleh bilang tidak untuk sebuah nasihat. Ya percuma ya sudah minta nasihat terus nggak dijalanin gitu ya. Sudah ngotot minta nasihat tapi ujung-ujungnya nggak dijalanin. Jadi nasihat karena bentuknya wajib untuk diikuti, makanya decliningnya nggak ada di sini. Hanya bentuk asking for advice sama giving advice. Di sini asking for advice adalah ketika kalian minta nasihat. Contohnya, I have no idea what to do. Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. What do you think I should do? What would you recommend? You recommend di sini. Have you got any idea atau do you think I should? Giving advice di sini, you could always my advice. Have you thought it's a good idea if I were you? Bisa kalian salin nanti di pause videonya, kemudian kalian salin di buku catatan kalian. Oke, Mister, kita akhirnya sampai juga nih di akhir pembelajaran, sampai 20 menit ini. I'm so sorry videonya kepanjangan karena advice and suggestion sebenarnya asik kalau dibahas secara langsung. Tapi karena kita daring ya mau nggak mau kita bentuknya seperti ini. Di sini Mister kasih lessons activity. Ada satu situasi, Mister kasih apa ini ya bentuknya ya, skenario. Skenario nanti kalian boleh kasih bentuk saran atau kasih nasihat. Di sini you came to know that your friends had a fight. They are not on talking terms for some time now. Jadi kamu punya teman, kalian ini punya teman ya. Teman kalian tuh berantem, diem-dieman. Since you are common friends, it's become difficult for you because you want to hang out with both of them, but they can't stand each other. Kamu mau ngajakin mereka jalan bareng, ketemuan, tapi merekanya diem-dieman. Terus kamu bingung nih, gimana ya caranya buat nyatuin mereka lagi supaya nggak marahan gitu dah. Efek endingnya adalah kamu ngasih saran yang fungsinya sebagai solusi atau advice, jadi mereka nggak berantem lagi. Oke ya, lesson activity, ada skenario, kamu punya teman kamu berkelahi diem-dieman dan kamu mau damaikan mereka. Kira-kira saran atau nasihat apa yang kamu kasih ke mereka? Gitu ya.
Mister tunggu hasilnya selambat-lambatnya itu sampai meeting kita selanjutnya di hari Selasa. Thank you. Kalau ada pertanyaan ditanyakan, silakan yang menurut kalian penting dicatat. Karena nanti sewaktu-waktu catatannya Mister cek. Oke, 20 menit yang panjang. Mister harap kalian gak bosan dengar suara Mister. Hari ini Mister gak pakai tayangan video. Tapi hanya PowerPoint dan rekaman suara. Semoga bisa ditangkap apa yang Mister sampaikan dan tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal ya, apalagi di saat-saat pandemi seperti ini. Mister harap kalian sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jangan keluar rumah kalau nggak perlu. Thank you for your time and attention. And if you have any question, you can ask me on our WA group or on our classroom, Google Classroom. Thank you for your time and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.